Nasib orang bukan karena hubungannya, tetapi nasib orang ditentukan oleh kepribadiannya sendiri. Kita itu selamat sendiri-sendiri. Kalau perlu dan sedapat mungkin, selamatkan orang-orang yang berada di dalam rumahmu. Selamatkanlah keluargamu kalau bisa. Tetapi harus diingat, keselamatan setiap orang itu adalah peristiwa pribadi. Kalau kita sudah memberitahu terus-menerus gitu ya, kita sudah berusaha untuk menyelamatkan dia, jangan narkoba misalnya, atau jangan mencuri, atau jangan selingkuh, atau jangan apa lagi misalnya, jangan bertengkar ya. Tetapi orangnya sendiri terus tidak mendengarkan kita, nasibnya akan ditentukan sendiri. Hal seperti itulah yang akan terjadi. Seperti juga kesehatan kita. Kalau kita hidup sehat, siapa yang akan sehat? Siapa yang akan selamat? Kita sendiri. Tetapi tidak semua orang di dalam rumah kita mau berusaha untuk sehat. Ingatlah, kita datang ke dunia ini sendiri. Nanti kita juga pulang sendiri. Berusahalah membangun kesadaran diri sendiri. Sebab kita selamat justru karena kita punya kesadaran untuk selamat. Dan kita tidak perlu memikirkan kapan hari kiamat itu datang, tetapi pasti datang. Allah Bapa yang Maha Baik, kami ingin berdoa bagi orang-orang yang kami anggap membutuhkan doa kami. Berkatilah pertama-tama keluarga kami dulu, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudari atau sahabat, teman, dan lain sebagainya. Tuhan berkati mereka yang kami doakan. Semoga hidup mereka baik adanya. Dan semoga mereka yang masih belum baik hidupnya, mereka boleh menyadari dan juga menyesal atas kesalahannya, membuat hidup mereka menjadi hidup baru yang berkenan di hati-Mu. Akan mengangkat seorang imam bagiku yang setia kepadaku, dan melakukan apa yang berkenan di hatiku dan sesuai dengan keinginanku, sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, hari ini adalah hari peringatan wajib Santo Martinus dari Tours. Ia adalah seorang uskup. Marilah kita siapkan hati supaya kita pantas di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Santo Martinus Uskupmu, Engkau dimuliakan baik dengan hidup maupun dengan kematiannya. Perbaruilah dalam hati kami karya-karya agung rahmat-Mu yang menyatukan kami dengan cinta kasih-Mu, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Yohanes. Hai ibu yang terpilih, aku sangat bersukacita bahwa separuh dari anak-anakmu kudapati hidup dalam kebenaran, yaitu sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Maka sekarang aku minta kepadamu, ya ibu, agar kita saling mengasihi. Ini kutulis bukan seolah-olah merupakan perintah baru bagimu, melainkan menurut perintah yang sudah ada pada kita sejak semula, yaitu supaya kita saling mengasihi. Dan kasih itu berarti bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan perintah itu ialah bahwa kalian harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kalian dengar sejak semula. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Mereka itulah penyesat dan antikristus. Waspadalah, jangan sampai kalian kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Tetapi berusahalah agar kalian mendapat ganjaranmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak setia pada ajaran Kristus, tetapi menyimpang daripadanya, dia tidak memiliki Allah. Barang siapa setia pada ajaran itu, dia memiliki Bapa maupun Putra. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan.
Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Referen. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Referen. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Referen. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Referen. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Referen. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Referen. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkatlah mukamu, sebab penyelamat-Mu sudah dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan, minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini sekali lagi firman Tuhan berbicara mengenai hari terakhir. Firman Tuhan berbicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Ada tersirat dalam pernyataan ini suatu pernyataan bahwa hari akhir itu sebetulnya adalah juga hari akhir bagi orang masing-masing. Jadi hari terakhir itu bukan seperti orang semua diselesaikan saja, itu iya. Hari terakhir di mana semua orang akan mati dan nanti Yesus datang, lalu semua orang dibangkitkan dan seterusnya, itu adalah hari terakhir bagi semua orang atau akhir dari dunia ini atau yang sering disebut sebagai kiamat. Tetapi apa yang dikatakan oleh Injil Lukas hari ini adalah bahwa hari terakhir itu bisa terjadi antara orang dengan orang. Artinya orang mempunyai hari akhirnya sendiri atau hari kematiannya sendiri-sendiri. Yang terpenting bukan memikirkan kematian, justru yang terpenting adalah memikirkan kehidupan. Karena apa yang dikatakan di sini adalah soal bagaimana orang berjuang untuk memperoleh kehidupan kekal supaya tahan berada di hadapan Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus. Dia mengatakan orang bisa kawin, dikawinkan, sibuk ini, sibuk itu, makan, minum, dan seterusnya. Dia mengistilahkan, mengumpamakan seperti pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh itu membawa seluruh keluarganya yang mau ikut dan kemudian mempersiapkan diri untuk sebuah air bah atau banjir yang sangat besar. Dan pada saat itu, orang-orang yang mau ikut pun juga harus bersedia untuk tidak memikirkan hal duniawi. Mereka meninggalkan semuanya
dan cukuplah apa yang ada di dalam bahtera itu sampai beberapa bulan kemudian. Nah, Tuhan juga mengatakan hal yang sama. Demikian halnya kelak pada hari anak manusia menyatakan diri. Barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, artinya mereka sedang, jadi rumah orang-orang Israel itu adalah rumah bukan seperti di Indonesia ya. Rumahnya ada seperti genting yang runcing gitu, artinya untuk gentengnya. Mereka rumahnya tuh hanya dak di atasnya gitu. Nah, dak di atasnya itu diisi oleh pekerjaan-pekerjaan. Kita sering melihat ya kalau ada kisah-kisah 1001 malam, kisah di Persia atau daerah Jazirah Arab gitu ya, Timur Tengah. Rumahnya tidak seperti di negara barat atau seperti di Asia, ada atapnya dak saja. Nah, di situ mereka bekerja. Nah, maka ketika Yesus mengatakan pada hari itu kalau ada yang sedang bekerja di atap rumah, ya udah tinggalkan, janganlah turun mengambil barang-barang di bawah. Apa yang ada di bawah kamu tetap di situ. Misalnya kalau terjadi tsunami, terjadi apa, tinggal di situ supaya kamu aman. Siapa yang memikirkan hal-hal duniawi, pesannya, maka dia tidak akan selamat. Tetapi siapa yang justru berpikir secara bijaksana, mereka yang memikirkan sesuatu lebih besar lagi, lebih baik lagi, lebih meluas lagi, maka mereka akan lebih selamat. Saudara-saudari, istri Lot dikabarkan seperti sebagai perumpamaan. Karena istri Lot itu memikirkan rumahnya, istri Lot itu memikirkan harta bendanya, maka ketika dia berpaling, dia menjadi tiang garam. Begitulah orang-orang yang sangat mementingkan harta bendanya. Tuhan mengatakan tidak semua orang sama. Jadi ada orang-orang tertentu yang akan diselamatkan, dan ada orang-orang tertentu yang memang karena sikapnya tidak selamat. Dia mengatakan, kalau ada dua orang di sini, maka satu diambil, yang satu enggak. Satu diambil, satu enggak. Nasib orang bukan karena hubungannya, tetapi nasib orang ditentukan oleh kepribadiannya sendiri. Pesannya buat kita apa? Kita itu selamat sendiri-sendiri. Kalau perlu dan sedapat mungkin, selamatkan orang-orang yang berada di dalam rumahmu. Selamatkanlah keluargamu kalau bisa. Tetapi harus diingat bahwa suatu saat kelak keselamatan setiap orang itu adalah peristiwa pribadi. Kalau kita sudah memberitahu terus-menerus gitu ya, kita sudah berusaha untuk menyelamatkan dia, jangan narkoba misalnya, atau jangan mencuri, atau jangan selingkuh, atau jangan apa lagi misalnya, jangan bertengkar ya. Tetapi orangnya sendiri terus tidak mendengarkan kita, nasibnya akan ditentukan sendiri. Kira-kira hal seperti itulah yang akan terjadi. Seperti juga kesehatan kita. Kalau kita hidup sehat, siapa yang akan sehat? Siapa yang akan selamat? Kita sendiri. Tetapi tidak semua orang di dalam rumah kita mau berusaha untuk sehat. Karena itu masing-masing mempunyai nasibnya sendiri. Kadang-kadang saya juga mengingatkan kepada mereka, keluarga-keluarga, ingatlah, kita datang ke dunia ini sendiri, nanti kita juga pulang sendiri. Berusahalah membangun kesadaran diri sendiri. Jangan terus-menerus diingatkan, sebab kita selamat justru karena kita punya kesadaran untuk selamat. Itulah penghargaan terhadap hidup. Semoga Tuhan memberkati kita, dan kita tidak perlu memikirkan kapan hari kiamat itu datang. Sekali lagi, Tuhan mengingatkan, kamu tidak perlu memikirkan kapan kiamat itu datang, tetapi pasti datang. Entah kapan. Jadi yang penting sebetulnya pesannya adalah bahwa kita harus siap siaga, bahwa kita harus terus hidup baik, kita harus terus memberkati supaya di sana keselamatan dapat dijamin dari diri kita sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, sudilah menguduskan persembahan ini yang kami unjukkan dengan hati gembira untuk menghormati Santo Martinus. Semoga kami senantiasa hidup dalam bimbingan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Di bawah bimbingan Santo Hilarius dan Hieronymus, Santo Martinus menjadi seorang pewarta Injil yang berani, layaknya tentara Kristus. Ia mewartakan ajaran Kristus ke berbagai tempat demi keselamatan jiwa banyak orang. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau menyegarkan kami dengan sakramen suci. Semoga hati kami sepenuhnya seirama dengan kehendak-Mu, seperti Santo Martinus, sampai kami Kau persatukan dalam kerajaan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Baik memberkati kita, hidup, pekerjaan, keluarga, dan putra-putri kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.